Mereka akan berbagi tentang apa yang mereka pahami, apa yang mereka rasakan, tentu saja apa yang telah berhasil, dan apa yang menjadi tantangan selama proses berlangsung. Izinkan saya memperkenalkan narasumber hebat kita pada hari ini. Narasumber pertama ada Bapak Salman SEMP. Dari SMA Negeri 4 MTK. Beliau adalah guru mata pelajaran ekonomi. Salah satu peserta kami yang paling ceria, Bapak Ibu, yang paling penuh inspirasi. Yang kedua, ada Ibu Dewi Hamriani, SPD. Guru dari SMA Negeri 5 MTK. Guru mata pelajaran kimia. Ibu cantik yang penuh semangat dan senantiasa penuh ide-ide dalam proses pelatihan ini. Dan yang ketiga ada Ibu Suryani SPD dari SMA Negeri 1 MTK. Beliau adalah guru mata pelajaran ekonomi. Ibu yang sangat luar biasa, bijaksana dan senantiasa memberikan kami wejangan-wejangan yang sangat hebat. Baik, saya persilakan kepada ketiga narasumber hebat kita untuk menempati kursi yang telah disiapkan. Berikan aplaus yang meriah kepada ketiga narasumber hebat kita. Ya, baik Bapak Ibu, dalam talk show ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama merupakan sesi berbagi pemahaman, pemahaman dan praktik baik dari ketiga narasumber. Dan sesi kedua akan ada sesi tanya jawab dari para tamu undangan. Nah, untuk itu tanpa menunggu lama Bapak Ibu, mungkin kita mulai saja dialog kita hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu narasumber? Oh, lumba-lumba, iya, tenang saja. Sekarang kita menduduki kursi panas ya, iya, tapi bukan kursi kesakitan, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, mungkin yang pertama yang mau kita gali tentang pengalaman dan pemahaman Bapak Ibu tentang pembelajaran mendalam ini. Kita mulai dulu di awal ya. Segala sesuatu baiknya dimulai di awal Bapak Ibu. Jadi mari kita flashback sejenak sebelum kita mengenal pembelajaran mendalam ini. Nah, tentu saja ketika mulai mendengar istilah pembelajaran mendalam, awalnya tentu saja pasti ada lagi perubahan. Bahkan mungkin ada yang masih berpikir, kurikulum baru lagi, aturan-aturan baru lagi, model-model baru lagi. Nah, mungkin kami mau mendengar dari ketiga narasumber kami ini, bagaimana sih ketika pertama kali menghadapi perubahan-perubahan dalam pembelajaran mendalam ini. Dan apa sih yang membuat Bapak Ibu kemudian menjadi tertantang dan terus maju sampai hari ini. Iya, saya persilakan mungkin dari Bapak yang paling ganteng, ya, narasumber kami yang paling ujung ada Bapak Salman. Silakan. Ya, terima kasih banyak Ibu Fundariska. Saya mau mengucapkan semangat pagi Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan buat saya. Ini sebuah kehormatan buat kami untuk berbagi, walaupun sebenarnya kami juga masih dangkal kami punya ilmu, tetapi karena ini adalah sebuah amanah yang kami harus emban hari ini, maka kami akan mencoba untuk menjawab dari pertanyaan dari moderator. Ya, sebenarnya ketika kita berbicara tentang growth mindset, ya, bagi seorang guru, kita sebagai seorang pengajar memang harus memiliki itu. Ada tidak adanya sebenarnya pembelajaran mendalam itu memang sudah mesti kita miliki. Kenapa? Karena
Growth mindset itu adalah sebuah pola pikir bertumbuh di mana kita guru harus nantiasa selalu belajar untuk mengupdate keilmuan kita, apalagi kita menghadapi manusia bukan benda mati. Nah, saya teringat kata-kata David Setiawan yang mengatakan bahwa kalau kau ingin teruslah belajar untuk menjadi pemilik masa depan, dan jika kau ingin menjadi pemilik masa lalu maka berhentilah belajar. Nah, sebagai seorang guru jangan kita pernah berhenti belajar. Jadi itu yang harus kita menjadi tanamkan dalam diri kita, dan yang abadi di dunia ini adalah perubahan. Nah, kalau kita memang mau hidup maka kita harus siap dengan perubahan. Apalagi sekarang ini perubahan teknologi sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Dan yang menjadi pertanyaan memang dan menjadi tantangan buat kita semua adalah bagaimana kita sama-sama memiliki growth mindset itu. Karena kita melihat sekarang bahwa banyak di antara kita memang masih memiliki fixed mindset, di mana ketika ada sebuah perubahan, bukan dia mau menghadapi perubahan itu, tapi dia menyalahkan perubahan. Wah, berubah lagi kurikulum. Setiap tahun berubah lagi kurikulum, belum beres satu berubah lagi kurikulum, belum beres satu, belum mantap yang satu berubah lagi. Dan saya yakin bahwa pemerintah melakukan itu karena dia mau melihat pendidikan kita jauh lebih maju dibandingkan kemarin, sehingga terjadi perubahan itu. Nah, mau tidak mau kita sebagai guru yang harus siap untuk mengikuti perkembangan zaman. Bukan cuma kita menuntun anak mengikuti kodratnya, baik itu kodrat lama maupun kodrat alam, tetapi kita juga guru harus mengikuti itu sebagai bentuk perwujudan kita untuk bagaimana melahirkan generasi muda yang berkualitas demi bangsa, demi Indonesia emas tahun 2045. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Selanjutnya Ibu Dewi. Bagaimana Ibu Dewi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan amanah yang diberikan teman-teman kepada kami untuk berbagi apa yang telah kami alami setelah menjalani pelatihan pembelajaran mendalam. Pertama-tama mungkin yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah. Dari sekian banyak guru, alhamdulillah kami yang diberikan kesempatan untuk belajar lebih dahulu dan lebih mendalam tentang pendekatan pembelajaran yang baru ini. Kemudian untuk perubahan-perubahan kurikulum, mungkin kita semua pernah berpikir bahwa kenapa berubah terus, kenapa harus ada perubahan. Tapi setelah kita menjalani pelatihan pembelajaran mendalam ini, ternyata yang berubah itu seperti yang dikatakan tadi sama Ibu Campis bahwa namanya yang berubah-berubah. Yang ada itu perubahannya bukan perubahan secara 100% secara total, tapi merupakan sebuah pengembangan dari kurikulum yang ada sebelumnya atau pendekatan-pendekatan yang ada sebelumnya. Jadi banyak sekali tantangan mungkin yang kita hadapi, cuma ketika kita hanya fokus pada tantangan itu atau mungkin lebih berpikir bahwa tantangan ini adalah sebuah hambatan, maka pembelajaran kita di kelas mungkin akan selalu monoton, tetap seperti itu saja. Jadi setelah menjalani pelatihan pembelajaran mendalam, saya merasa punya energi baru, punya power baru, semangat baru, karena dipertemukan dengan orang-orang hebat di pelatihan ini. Kita saling berbagi, dan itu yang membuat saya semakin bersemangat berusaha sebaik mungkin menghadirkan pembelajaran yang sesuai tuntutan zaman yang ada, sesuai dengan tuntutan kurikulum yang ada. Hal yang paling mungkin ingin saya bagikan bahwa setelah menjalani pelatihan pembelajaran mendalam ini, maksud saya seperti ini, sebelumnya itu pembelajarannya sudah, insya Allah sudah kita upayakan sebaik mungkin. Cuma setelah ada pelatihan pembelajaran mendalam ini, kami lebih menggali pada bagian awal dan pada bagian akhir proses pembelajaran, di mana di awal pembelajaran itu kami fokus pada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang tentunya akan membuka cara berpikir murid kita agar mereka mendapatkan pembelajaran yang lebih mendalam lagi. Dan di bagian akhir ada sesi refleksi yang mungkin untuk saya pribadi jarang mungkin saya lakukan di pembelajaran sebelum mengikuti pelatihan ini, dan ternyata bagian refleksi itu sangat luar biasa dampaknya terhadap murid-murid kita, karena terkadang
ada yang bingung. Yang saya dapatkan di lapangan, terkadang ada murid yang bingung bahwa apa ya yang mereka pelajari hari ini. Dengan adanya refleksi, mereka lebih terarah tujuannya. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Luar biasa. Jadi dari Ibu Dewi kemudian memberikan energi yang lebih baru lagi dalam proses pembelajaran mendalam ini. Lalu bagaimana Ibu narasumber yang ketiga? Iya, saya ucapkan pertama kali terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus terima kasih banyak kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Entrekan karena telah mengutus saya salah satu di antara 3 orang. Dan ini adalah takdir Allah. Ya, kalau saya tipenya memang adalah tipe pembelajar dan dulu saya senang belajar walaupun belum ada rezeki S2. Iya. Dan kepada 3 fasilitator kami luar biasa, ya telah mendampingi kami selama kurang lebih 3 bulan, ya, dan bukan main begitu banyak inspirasi dari mereka kepada kami semua. Tentang PM atau deep learning, memang ini sudah lama ya kita dengar tentang deep learning akan ada berubah lagi. Kurikulum yang pada dasarnya sebenarnya pendekatannya saja yang berubah. Jadi setelah kami belajar itu pendekatannya saja yang berubah, kurikulumnya tetap sama, ya. Dan setelah mengikuti pelatihan ini bukan main, ya, itu berawal dari grow mindset, ya, bahwa betul-betul kita itu awal kita dimulai dengan materi pertama itu adalah grow mindset PS fixed mindset, ya. Jadi betul-betul sebagai seorang guru, ya, pertama pendidik, guru, dan sebetulnya semua sivitas sekolah itu ya harusnya khususnya ya top leader, ya, itu harus grow mindset dulu, kemudian kita tularkan, kita mau berubah untuk para murid kita untuk grow mindset juga. Jadi itu mulai dari situ karena pola pikir itu susah dirubah. Dan betul-betul di situ kami terbuka bahwa betul kita harus selalu berubah, berkembang. Ya, tidak ada lagi istilahnya bahwa kita selalu menolak ketika disuruh misalnya tampil untuk apa, jangan menolak. Pokoknya selalu kita bilang, insya Allah saya siap. Ya, seperti itu. Dan iya, dan di sini ya, dan di sini kami mendapatkan begitu banyak materi, ya, sampai 7 materi, dan dengan ini setelah kami praktek selama kurang lebih masuk di OJT dan sampai kemudian hari ini, ya, I2 itu kami sudah mengaplikasikan ilmu kami di sekolah, ya. Untuk beberapa kelas itu kami terapkan beberapa metode, ya, dan alhamdulillah dengan betul-betul pola pikir yang selalu harus bagaimana supaya siswa kita itu mudah untuk belajar dengan menggunakan, ya, segala metode strategi, ya, dari awal sampai akhir itu betul-betul sangat-sangat bermanfaat bagi siswa kami, ya. Kasih seperti itu. Ya, jadi dari ketiga narasumber kita ini untuk menghadapi perubahan memang mungkin yang diperlukan adalah pemikiran bertumbuh, pola pikir yang bertumbuh, grow mindset. Ya, dengan grow mindset apapun yang terjadi, perubahan seperti apapun yang terjadi di pendidikan, di dunia pendidikan itu tidak menjadi halangan bagi kita semua ketika kita memiliki grow mindset ini, pola pikir bertumbuh. Ya, jadi saya pikir ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya Bapak Ibu. Di awal pemberian materi pembelajaran mendalam tidak langsung ke pembelajaran mendalamnya, tetapi di mana kita diajar dulu untuk grow mindset.
mindset, iya seperti yang disampaikan oleh ketiga para narasumber kita ini. Kemudian bagaimana Bapak Ibu? Tentu saja saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu semuanya sudah memiliki pola pikir yang bertumbuh. Namun kemudian tentu saja di sekolah kita masih ada beberapa rekan mungkin yang kelihatannya pola pikirnya masih tetap. Ya bagaimana sih Bapak Ibu menyikapi ketika Bapak Ibu melihat ada rekan yang kemudian masih mengeluh dengan pembelajaran mendalam ini, masih cuek, bahkan mungkin seperti apatis, tidak peduli terkait mengenai perubahan yang terjadi. Mungkin kita ingin mendengar adakah trik khusus atau apa yang Bapak Ibu kemudian lakukan supaya teman-teman mungkin bisa nantinya akan mengikuti apa praktik baik yang telah Bapak Ibu lakukan untuk mengubah cara pandang atau cara berpikir teman-teman rekan-rekan di sekolah. Saya persilahkan kepada Ibu Serena terlebih. Iya, makasih banyak pertanyaannya tentang fixed mindset. Itu tidak bisa dipungkiri, ya. Di setiap sekolah ada saja guru-guru teman-teman kita yang masih memiliki pikiran seperti itu. Ya, seperti yang disampaikan beberapa dua rekan kami tadi bahwa pasti sama aja yang dulu-dulu, ya seperti itu. This is the sense, ya sama aja. Apanya yang berubah, ya. Dan biasanya yang seperti ini itu dikasih saja motivasi, ya dikasih motivasi dan berikan contoh, ya bahwa kita harus bersyukur bahwa Allah masih kita kasih kesempatan untuk menjadi guru, ya kita dikasih kesempatan untuk menjadi guru, dan itu berarti bahwa kita dikasih kesempatan untuk kemudian bagaimana memikirkan segala cara agar murid-murid kita ini, generasi-generasi kita ini betul-betul kita memberikan yang terbaik kepada mereka. Ya, jadi selama kita masih menjadi guru belum pikir pensiun, ya pensiun pun sebetulnya tetap harus berkontribusi dalam dunia pendidikan. Ya, tidak ada kata pensiun, ya kecuali mati. Ya, seperti itu. Jadi itu tetap dimunculkan bahwa kita harusnya masih bersyukur dikasih kesempatan oleh Allah bahwa kita masih dikasih kesempatan untuk bagaimana menyumbangkan pikiran kita, tenaga kita, ilmu kita, ya, dan semua yang kita miliki itu untuk generasi anak bangsa. Bagaimana supaya mereka tumbuh bisa berkembang sesuai dengan maksimal yang kita mampu. Ya seperti itu. Baik, terima kasih. Terkait dengan pola pikir tetap, tidak dapat dipungkiri bahwa di antara kita atau bahkan saya sendiri kadang-kadang mengalami itu, di mana kita stuck pada satu pemikiran bahwa tidak bertumbuh pemikirannya. Mungkin setelah mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam ini, yang cara taktis mungkin yang pernah saya lakukan seperti yang biasa kami lakukan di kelas, dengan mengatakan bahwa hal ini tidak susah, ini mudah. Jadi dengan memberikan stimulus pada diri kita sendiri bahwa ini mudah, tidak susah, saya rasa ini bisa memberikan sebuah motivasi tersendiri untuk kita terus belajar. Dan alhamdulillahnya di sekolah lebih banyak yang pola pikirnya bertumbuh dibanding dengan pola pikir yang tetap. Terbukti dengan belum selesainya pelatihan kita ini sudah ada yang minta penyimbasan secara langsung. Tolong ajarkan bagaimana kalau ini. Dan kita sambil jalan sambil belajar bersama, dan kemudian hal yang mungkin lebih penting adalah dengan menceritakan hal-hal apa yang terjadi di kelas kita, hal apa yang sudah berhasil itu mungkin yang bisa dibagikan kepada teman-teman yang ada di sekolah, terutama yang serumpun dengan kita mata pelajarannya. Mungkin seperti itu. Iya, bagaimana menghadapi teman-teman yang fixed mindset, ya. Ini sebuah jawaban sebenarnya sangat susah untuk dijawab, ya. Tetapi saya yakin bahwa
ada satu teori yang pernah saya pelajari namanya teori kontrol Bapak Ibu, bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain, kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Tapi bukan berarti bahwa ketika kita tidak bisa mengendalikan orang lain, bukan berarti bahwa kita harus berhenti untuk menyampaikan motivasi kepada teman-teman, rekan-rekan sejawat. Sehingga saya percaya bahwa kalau kita yang punya growth mindset, saya percaya kalau dalam Al-Quran wa takum minkum ummatan yad'una ilal khair, hendaklah ada di antara kita yang harus menyampaikan kebaikan kepada sesama. Jadi dari ini semua kita kemudian harus punya motivasi intrinsik sendiri bahwa kita bagian daripada mereka dan kita harus selalu berbagi dan jangan pernah bosan meskipun orang menolak kita. Karena kenapa? Karena berbuat kebaikan itu adalah sesuatu hal yang memang mutlak kita harus lakukan. Jangankan kepada kita saja diwajibkan mengajarkan tentang akhlak dan karakter kepada anak didik kita sebagai fondasi mereka, apalagi kepada sesama teman. Kalaupun misalnya kita sudah berusaha untuk menyampaikan kepada teman-teman bahwa kamu harus berubah dan kamu harus mengikuti perkembangan dan mereka kemudian tidak bergerak untuk itu, berarti itu kembali kepada tanggung jawab mereka sendiri. Artinya apa? Bahwa bagi teman-teman semua yang ada di sini, rekan-rekan guru, ayo kita terus memotivasi teman-teman kita. Kita harus, saya jujur, mungkin ada kebetulan kapseku di sini bahwa kenapa saya sering mengajar di perpustakaan. Kenapa sering saya mengambil perpustakaan? Supaya orang bisa melihat bagaimana saya mengajar. Supaya apa? Saya juga butuh koreksi teman-teman bahwa tolong lihat saya mengajar. Kalau ada salah, kasih tegur saya. Kenapa? Karena kita juga sebagai guru jangan pernah merasa bahwa kita lebih hebat daripada yang lain. Kita harus terus juga melakukan refleksi diri sebagai bentuk bahwa kita harus memperbaiki dari kekurangan-kekurangan kita. Karena tugas utama kita sebenarnya guru adalah refleksi diri. Kenapa sih anak saya tidak paham hari ini? Kenapa sih kemudian teman-teman saya belum mau mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini? Ada apa coba? Jadi sebagai guru, ya satu kata kunci jangan pernah berhenti untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr. Seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi menghadapi rekan yang kemudian masih memiliki pola pikir yang tetap itu dengan memperlihatkan contoh ya Bapak Ibu. Contoh pada diri sendiri, teruslah untuk memberikan motivasi kepada mereka. Ya luar biasa sekali. Tidak sia-sia BBGTK memberikan pelatihan ini. Iya luar biasa. Berikan aplaus dulu kepada ketiga para narasumber kita. Nah selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke kasus yang biasa kita hadapi dalam pembelajaran mendalam ini. Saya mau mendengar, kita semua mau mendengar Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu menghadapi siswa generasi saat ini. Iya. Generasi saat ini sering sekali disebutkan sebagai generasi strawberry, generasi yang cantik dari luar, hebat dari luar, tapi di dalamnya sedikit rapuh. Ya sering sekali kita mendengar bahwa anak-anak zaman sekarang itu kurang effortnya, kurang sekali motivasinya belajar. Nah, saya mau mendengar menurut Bapak Ibu dan narasumber bagaimana relevansi pembelajaran mendalam ini untuk menghadapi generasi-generasi yang saat ini. Karena tentu saja saya yakin dan percaya Pak Salman mungkin berapa tahun sudah mengajar? 16. Iya, 16 tahun berarti Pak Salman sudah melewati beberapa generasi. Pak Salman sudah mengajar generasi milenial yang katanya yang paling handal di antara generasi-generasi lain. Iya. Jadi bagaimana kemudian relevansi pembelajaran mendalam yang sudah kita pelajari ini untuk menghadapi generasi-generasi kita yang katanya kurang effort dan mudah menyerah dan sedikit kurang berenergi ketika belajar di dalam kelas. Mungkin dimulai dari Ibu Dewi terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Betul sekali yang dikatakan Ibu Moderator sekarang bahwa kita berhadapan dengan generasi strawberry di mana terlihat cantik dari luar dan ternyata di dalamnya agak sedikit rapuh. Jadi fungsi kita sebagai seorang pengajar bagaimana kita bisa menguatkan anak didik kita di era yang luar biasa ini. Mungkin saya angkat satu contoh kasus. Kebetulan saya punya satu kelas di mana kelasnya itu 2 kali pertemuan dalam sepekan dan kedua pertemuan itu berada di jam-jam terakhir di mana minat belajar siswa itu sudah redup bahkan hampir hilang
tidak ada lagi minat belajar. Dan ada satu yang menggambarkan bahwa mereka benar-benar generasi stroberi. Kenapa saya bisa menyimpulkan seperti ini? Pembelajaran kimia memang tidak seperti pembelajaran yang lain. Jadi eksak itu lebih cenderung kepada pembelajaran praktikum, dan alhamdulillah saya juga senang sekali dengan pembelajaran praktikum. Begitu juga dengan murid-murid kami, sangat merasa antusias belajar ketika kita menghadirkan pembelajaran praktikum. Nah, tadi dihubungkan dengan generasi stroberi. Hampir semua murid-murid kami suka sekali praktikum. Tapi kalau kita sebutkan di awal pembelajaran bahwa pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran praktikum yang tidak hanya sekedar praktikum, ada tanggung jawab setelah itu, langsung down lagi ininya semangat belajarnya. Tapi ada juga yang tetap semangat tentunya. Tapi menghadirkan pembelajaran praktikum yang kami anggap sangat mendukung pembelajaran kami di kelas itu sangat luar biasa dampaknya, dan sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam, mereka bisa mencapai tujuannya, kemudian memahami apa yang mereka pelajari melalui percobaan yang mereka lakukan. Tentunya harus didukung dengan desain pembelajaran yang kita siapkan sebelumnya. Ya, jadi mereka mengikuti apa yang sudah kita desain sebaik mungkin, dan ada mungkin yang tugas-tugas tertentu yang bisa menggali pemahaman mereka jauh lebih dalam dan tetap menghadirkan rasa joyful, merasa senang, merasa bersemangat di dalam kelas. Dan tentunya pembelajaran yang kita lakukan diamati secara langsung dilakukan itu akan tetap akan jauh lama tersimpan di dalam memori kita. Jadi bisa mungkin kita kembali ke diri kita masing-masing bahwa apa yang kita aplikasikan itu tentunya akan jauh lebih mendalam, jauh akan lama tersimpan di memori kita. Mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Mana semangatnya? Pagi. Iya. Luar biasa. Iya, tolong dong fokus. Ya. Ya. Bapak Ibu, saya mengutip satu perkataan Aristoteles. Mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukanlah pendidikan sama sekali. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Kenapa sih anak-anak kita nakal? Kenapa sih anak-anak kita tidak memperhatikan pelajaran? Itu tidak bisa dipungkiri bahwa itu kesalahan kita sebagai seorang ibu. Kenapa? Karena kita hanya mendidik pikiran anak-anak selama ini, tetapi kita tidak mencoba bagaimana membentuk karakter dan akhlak anak melalui pendidikan hati. Jadi sehingga kita berharap bahwa dengan kita belajar, makanya guru itu memiliki 3 hal yang sangat penting dalam kita sebagai seorang guru. Yang pertama retorika, yang kedua logika, yang ketiga etika Bapak Ibu. Kalau itu kita bisa padukan, kalau kita memiliki retorika yang bagus, seni berbicara yang bagus, saya yakin anak-anak juga akan tertarik mendengarkan apa yang kita sampaikan di dalam kelas. Dan kita bisa membuat pelajaran yang susah menjadi mudah ketika kita memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Yang kedua logika, bagaimana kita bernalar kritis Bapak Ibu. Nah, ketika kita menyampaikan ide-ide kepada anak, pembelajaran kepada anak lebih kepada kontekstual learning, artinya pembelajaran berbasis pengalaman atau lapangan atau sekitarnya, maka yakin dan percaya bahwa anak akan semakin tertarik untuk belajar dan dia bisa fokus di dalam kelas untuk belajar. Yang ketiga, bagaimana di dalam proses pembelajaran itu ada pembelajaran etika, dan kita guru sebagai role model atau teladan bagi anak-anak bagaimana perilaku pendidikan yang dikemendangkan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hadi Dewantara, salah satunya Ignatius Susuntulodo, bagaimana kita bisa menjadi teladan di depan anak-anak. Yang kedua, Ima Dia Memungkasu, bagaimana kita menjadi inspirasi buat anak-anak. Dan yang ketiga adalah Ibu Handayani, bagaimana ketika kita anak-anak kita bincang anak-anak kita bermasalah di dalam kelas, kemudian kita hadir untuk mendorong mereka, bukan malah menyalahkan mereka, bukan malah membuat mereka semakin takut untuk belajar. Karena kadang-kadang kita guru justru yang kita perhatikan adalah anak-anak pintar di dalam kelas, padahal semestinya yang menjadi perhatian penuh bagi kita adalah anak-anak yang kurang pintar, anak-anak yang mungkin lambat secara pemahaman untuk menerima materi yang kita sampaikan. Sehingga apa? Sehingga pembelajaran itu bisa merata. Ini jadi maksud saya di sini bahwa mari kita padukan antara retorika, logika, dan etika. Artinya apa? Bahwa tujuan kita sebenarnya pendidikan itu kan memanusiakan manusia. Jadi ketika kita memberi datang hati sepenuh hati, mendidik anak dengan hati yang ikhlas, dan yakin Bapak Ibu ketika kita mendidik anak dengan hati yang ikhlas, meskipun anak itu nakal, menjengkelkan di dalam kelas, tetapi insya Allah semua akan jadi ringan ketika kita ikhlas mendidik anak bangsa. Ini jadinya itu Bapak Ibu, mari kita
mulai, makanya sangat relevan sekali dengan growth mindset itu, bahwa semua akan bisa berjalan dengan baik, semua bisa kita dapatkan, dan kita betul-betul bisa mendidik anak kita menuju insan yang cendekia, yang berakhlak mulia sesuai dengan profil lulusan kita. Karena sebenarnya dalam proses pembelajaran itu yang paling utama yang harus kita sampaikan kepada anak kita, apa sih profil lulusan kita ingin capai. Nah, makanya kita harus tahu profil lulusan itu, sehingga apa? Sehingga betul-betul pembelajaran itu bisa bermakna, bisa berkesan, bermakna dan menggembirakan. Jadi mari ketuk hati kita, tanya kepada hati kita, ya, betulkah saya sedang menjadi guru yang baik buat anak-anak? Saya pernah baca buku David Williams, dalam bukunya judul bukunya The Workhorse Teacher, artinya guru-guru terbodoh di dunia. Dan ketika saya baca buku itu, Bapak Ibu, jujur saya katakan bahwa saya bukan guru. Saya belum bisa dikatakan jadi guru. Saya belum bisa dikatakan jadi guru. Kenapa? Karena ternyata langkah-langkah yang saya lakukan selama ini terhadap anak didikku di sekolah masih jauh sebagai guru hebat. Masih sangat jauh. Saya masih sangat menjadi guru yang sangat buruk. Ya, saya sangat tertarik sekali dengan buku itu. Boleh ibu buka boleh ibu cari di Instagram, di Shopee sudah ada The Host Teacher, guru terjelek. Dan kemudian bagaimana menjadi the great teacher. Jadi dari The Host Teacher menjadi the great teacher, guru yang hebat. Nah, itu belum sampai sekarang ini juga belum saya bisa jelaskan, karena saya belum bisa mengkategorikan diriku sebagai guru hebat. Karena ketika saya baca The Host Teacher, saya justru mengatakan bahwa saya adalah guru yang masih sangat jauh dari harapan anak didik saya. Tetapi jangan pernah mari kita sentuh anak kita. Makanya saya bercerita bahwa pernah kebahagiaan guru itu sebenarnya di mana, Bapak Ibu? Letaknya di mana? Saya ketika anak pintar itu hebat, anak pintar itu berprestasi itu, saya tidak selalu memberikan kebahagiaan saya tidak mengatakan wow karena dia sudah hebat. Tapi ketika saya melihat anak nakal berubah karakternya mau belajar, maka saya mengatakan bahwa saya guru sudah berhasil mendidik anak saya. Karena anak yang sama sekali tidak punya mimpi, anak-anak yang sama sekali tidak punya yang selama ini dicap nakal dan lain-lain sebagainya, tapi ketika ada perubahan pola pikir, maka itulah sebenarnya keberhasilan kita sebagai seorang pendidik, ketika kita merubah anak yang tidak punya pola pikir menjadi anak. Makanya itu tadi kenapa saya hubungkan lagi kenapa kemudian di pembelajaran mendalam yang paling pertama adalah growth mindset, karena saya pernah bahkan saya sering mengambil itu dan menyampaikan kepada saya bahwa kalau kau ingin hebat, kalau kau ingin sukses, maka ada satu kalimat. The first you have to change is your mindset. If you want to be successful, the first you have to change your mindset. Ketika kau ingin menjadi sukses, maka hal pertama yang harus kamu rubah adalah pola pikirmu. Terima kasih. Langsung saja ke ini. Tidak usah kayak pakai mic, terdengar. Suara kami terdengar ya Bapak Ibu? Ya. Iya. Kalau dari saya hubungannya dengan generasi strawberry, jadi PM ini sangat apa ya, relevan ya. Iya. Jadi hubungannya dengan bagaimana kita mendidik generasi strawberry, yang mana ketika ditegasi mereka bilang dimarahi, ketika dilembek-lembeki akhirnya kemudian mereka manja. Ya, ini tentu saja merupakan suatu tantangan yang sangat besar ya untuk kita sebagai pendidik. Dan dengan PM, saya melihatnya itu sangat relevan ya, sebagaimana dikemukakan oleh dua rekan kami. Dan itu kan ketika kita melakukan proses pembelajaran ya, terutama maksudnya pembelajaran itu bukan cuma di dalam kelas, ya di luar kelas. Intinya semua apa aktivitas yang dilakukan oleh sivitas sekolah itu adalah pembelajaran bagi anak kita. Tapi terutama tentu saja ada di kelas ya, atau di lingkungan kalau itu dijadikan juga sebagai lingkungan belajar ya, lingkungan sekolah. Iya, jadi kan mulai dari bagaimana kemudian dimulai dari pendahuluan itu adalah bagaimana kemudian si
siswa itu dibangkitkan berkesadaran, ya bagaimana ditangkap berkesadaran atau mindful, ya kemudian dan berkesadarannya ini ya tentu saja ketika dia itu saja memulai dia masuk dengan tertib, dia siapkan, itu kan berkesadaran semua. Kemudian mereka berdoa, kemudian mereka betul-betul memperhatikan apa itu kan semua berkesadaran. Sampai akhir itu adalah berkesadaran. Kemudian kita ini adalah meaningful, ya bagaimana kemudian mereka itu adalah bermakna. Jadi apa yang dipelajari itu bermakna. Bagaimana supaya bermakna? Ya, maka sesuatu itu mereka harus merasa bahwa tujuannya ini dicapai dalam pembelajaran ini adalah sesuatu yang bermanfaat bagi saya, yang saya butuh, ya. Atau sesuatu itu ketika dia bermanfaat bagi dia, ada sesuatu yang dekat dengan dia, atau dalam istilah kita adalah kontekstual. Ya, jadi sesuatu yang kontekstual, dia merasa bahwa betul-betul sesuai dengan yang saya butuhkan ini, maka mereka tentu saja akan sangat itu adalah mereka akan memperhatikan karena itu bermakna bagi mereka. Kemudian joyful, ya, menggembirakan. Nah, di sini juga proses supaya tujuan pembelajaran itu tercapai, ya, maka bagaimana guru membuat proses belajar itu adalah menggembirakan. Dan menggembirakan di sini tidak selamanya nanti bernyanyi-nyanyi, ya, tidak selamanya nanti speaking, boleh sih speaking, tapi kalau kami, ya kalau tingkat SMA seperti kita itu senangnya itu speakingnya hubungannya dengan materi apa yang kita bahas, ya. Kalau kami kemarin speakingnya karena kegiatan ekonomi yang kami ambil, ya kami lihatkan saja nyanyian lagu kegiatan ekonomi, ya. Ya, ada 3 kegiatan ekonomi, ya, produksi menghasilkan barang itu ya, lagu potong bebek angsa, ya, liriknya, ya. Dan mereka betul, ya. Jadi setelah berlangsung itu supaya lebih menyenangkan lagi untuk mereka pelajaran itu, yang mereka diputarkan supaya apa yang dipelajari itu betul-betul melengket di kepala mereka, melekat di kepala mereka. Dan setelah itu adalah proses refleksi. Jadi PM betul-betul memang pembinaan kita kepada murid ini adalah secara holistik. Jadi secara utuh menyeluruh sama mereka. Jadi kita betul-betul olah pikirnya, olah hatinya, ya seperti yang bilang Bapak tadi, olah rasanya, dan kita olah raganya. Jadi dalam proses itu baik dalam kelas termasuk juga tentu saja ada di luar kelas, itu yang kita harus olah supaya betul-betul mereka bisa terbentuk, sehingga hatinya, sehingga ketika ada masalah mereka tidak gampang patah dan tidak gampang patah dan akhirnya tidak mau berubah grow, ya. Mungkin seperti itu dari kami. Oke, luar biasa Bapak Ibu narasumber. Jadi kita bisa simpulkan bahwa memang pembelajaran mendalam ini memang sudah sesuai, ya. Sudah sesuai dengan generasi kita saat ini, ya. Ya, betul sekali. Di mana pembelajaran mendalam seperti tadi disampaikan oleh Pak Salman itu adalah bagaimana kita sebenarnya memuliakan murid-murid kita, dan begitulah memang yang diinginkan dari pembelajaran mendalam. Kita ikuti anak-anak kita ikuti maunya apa, karena kita tidak mungkin mengajarkan murid kita yang tidak sesuai dengan generasinya. Ya, mau kita ajarkan yang sesuai waktu generasi kita, tidak sesuai lagi. Iya, jadi memang pembelajaran mendalam ini adalah sesuatu yang sangat relevan kaitannya dengan generasi kita saat ini. Jadi, ayo Bapak Ibu, mari kita sebarkan pembelajaran mendalam ini di lingkungan sekolah kita masing-masing. Bahwa sampaikan kepada guru-guru kita bahwa pembelajaran mendalam ini memang sewajarnya dan sudah seharusnya kita terapkan sesuai dengan generasi kita saat ini. Ya, jadi begitu pula tadi bagaimana pembelajaran mendalam ini kemudian menerapkan prinsip-prinsipnya, ada mindful, meaningful, dan joyful yang kemudian disukai oleh generasi kita saat ini. Ya, oke, luar biasa dari ketiga narasumber hebat ini. Tadi ada yang kemudian
disampaikan juga dari Ibu Suryani terkait mengenai ice breaking ya, ice breaking. Ice breaking ternyata tidak hanya main-main di dalam kelas ya. Itu bukan berarti ketika sudah tepuk-tepuk tangan menggembirakan itu. Ya menggembirakan Dan ibu saya luruskan, maksudnya kita enggak campuri ya, terserah guru mau pakai bagaimana mencairkan suasana, menyenangkan suasana, itu kita enggak campuri. Jadi mungkin setiap guru itu berbeda-beda. Ya kalau saya pribadi cenderung menghubungkannya dengan pelajaran tema yang dibahas hari itu, makanya kita bisa berkreasi di situ. Apa yang permainan seperti apa yang kita lakukan sehingga menyenangkan, ya seperti itu. Iya, oke, paham. Jadi ternyata menggembirakan, joyful ini bisa kita lakukan sesuai dengan pembelajaran kita. Sebenarnya pembelajaran menyenangkan itu bukan lewat ice breaking. Sebenarnya ice breaking itu ya oke lah, sekali-kali mungkin bisa, tapi kita bisa membuat ice breaking di awal saja. Artinya ice breaking itu kan kalau selesai ice breaking, kalau memang tidak menyenangkan kembali lagi anak loyo. Yakin. Jadi sebenarnya bagaimana kita meramu pembelajaran supaya anak itu memang aktif di dalam kelas. Nah kalau sudah aktif anak-anak di dalam proses pembelajaran kita, berarti itu sudah menyenangkan buat mereka. Mereka selain menyenangkan, sudah bermakna, dan itu muncul semua diakibatkan oleh kesadaran diri anak-anak itu. Jadi makanya memang hal yang paling utama kita harus munculkan dulu anak-anak itu adalah bagaimana munculkan self awareness mereka, kesadaran diri pada saat kita sebelum melakukan proses pembelajaran, sehingga berkesadaran diri ini mulai dari awal proses pembelajaran sampai akhir proses pembelajaran itu selalu muncul di dalam diri anak-anak, sehingga pembelajaran itu bermakna dan sekaligus menyenangkan buat anak-anak. Gitu. Oke, jadi menyenangkan itu bukan berarti kita melakukan ice breaking terus ya. Iya, jadi bisa saja anak-anak kita itu tertawa terus sepanjang pembelajaran, tapi tidak bermakna dan tidak masuk konsep materi kita. Kerjanya cuma ketawa-ketawa, tepuk-tepuk tangan, tapi ternyata itu bukanlah bagian dari menggembirakan. Menggembirakan di sini adalah ketika siswa-siswa kita senang dalam proses pembelajaran, dan semua tiga hal itu tentu saja harus saling berkaitan. Dalam proses pembelajaran kita harus ada berkesadarannya, harus ada bermaknanya, dan harus ada menggembirakannya. Iya, luar biasa apa yang sudah kita dapatkan dari para narasumber hebat kita ini. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang saya anggap ini adalah pertanyaan kesukaan Bapak Kepala Sekolah. Kenapa saya bilang kesukaan Bapak Kepala Sekolah? Berkaitan dengan administrasi. Iya, administrasi RPP. Iya, RPP. Nah, kalau pada saat kita mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam ini, tentu saja kita diajarkan bagaimana meramu rancangan pembelajaran kita yang sesuai dengan pembelajaran mendalam. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa kami gali bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam menyusun RPP yang menurut rekan-rekan, banyak rekan-rekan menganggap bahwa modelnya baru lagi, belum mengerti lagi, atau mungkin tidak ada yang bisa di-download karena belum ada contohnya di internet. Ada tapi tidak sesuai ya Bapak Ibu. Iya. Judulnya pembelajaran mendalam, ketika di-download masih saintifik, masih memahami, mengkomunikasikan ya. Jadi kami ingin mendengar Bapak Ibu bagaimana sebenarnya RPP menyusun RPP pembelajaran mendalam ini. Apakah susah memang, atau mungkin bagaimana dengan, bisa Bapak Ibu mungkin bandingkan dengan RPP sebelumnya. Ya, RPP sebelumnya kan sudah banyak dimiliki oleh teman-teman di sekolah. Nah, kemudian bagaimana RPP pembelajaran mendalam ini? Ya, mungkin dimulai dari Ibu Suryani. Iya, tentang pembelajaran mendalam, ya saya juga nggak tahu, kan banyak namanya. Kadang dia bilang modul pembelajaran, bisa juga dibilang RPP, yang mana saja yang jelas intinya yang harus ada ya sebelum kita merancang sebuah pembelajaran. Yang kita temukan ya, apa yang kita dapat
setelah kita mengikuti PM ini, ya, itu unsur utamanya itu ada 4. Ya, yang pertama harus ada identifikasi. Ya, harus ada identifikasi. Identifikasi itu ada di situ mulai dari asesmen diagnostik, ya, bagaimana kita mengenal bakat minat dari peserta didik, ya, itu yang diidentifikasi. Kemudian yang kedua, kita mengidentifikasi juga seperti apa ciri khas atau karakteristik dari materi yang akan kita bawakan saat itu. Jadi harus kita tahu karakteristiknya materi yang kita akan bawakan itu nanti seperti apa. Kemudian yang ketiga, kita harus tahu apa lagi? Profil lulusan, ya. Jadi ada 8 ya profil lulusan yang ingin dicapai, ya, pada generasi kita melalui PM ini, dan kita memilih dengan materi yang akan kita bawakan ini itu cocoknya di profil yang mana. Jadi kita bisa memilih, ya, itu ada 8 dan teman-teman sudah pada hafal, ya, bagaimana dan kita kan buat Tuhan Yang Maha Esa, keluargaan, bernalar kritis, kemudian komunikasi, kreativitas, kolaborasi, kesehatan, kemudian komunikasi, ya. Jadi ada 8. Jadi yang akan profil yang mana yang akan kita capai dengan materi yang kita bawakan itu. Kemudian yang kedua itu adalah desain pembelajaran. Ya, pada desain itu muncul di situ topik. Ya, topik pembelajaran, yang tentu saja adalah kita mencoba untuk kontekstual. Jadi topiknya itu berusaha untuk kontekstual. Kemudian yang kedua di situ ada kerangka, ya, kerangka pembelajaran. Ada di situ ada 4. Ya, kerangkanya pedagogis kerangka pedagogis, ya. Pedagogis apa yang kita lakukan, yang di situ ada ada 4 model, kemudian lingkungan belajar, mitra belajar, kemudian penggunaan digital, ya, pemanfaatan digital. Kemudian yang keempat adalah pengalaman belajar. Pengalaman belajar pengalaman belajar itu harus ada langkah-langkahnya di situ, ya. Kapan memahami, ya, kapan mengaplikasikan, ya, dan kapan merefleksi, dan itu berkolaborasi dengan pendekatan prinsip pembelajaran, berkolaborasi di situ, ya. Kapan kemudian kita kapan kita di mana berkesadaran. Kalau berkesadaran itu hanya di awal sampai akhir, itu berkesadaran. Kemudian kapan dia bermakna itu ketika mereka mengaplikasikan ilmu yang didapat itu, misalnya ketika mereka berdiskusi atau ketika mereka kerja tugas, maka di situ bermakna, ya, dan sesuai dengan tentu saja materi yang mereka bahas sesuai dengan kenyataan tekstual. Kemudian yang ketiga itu adalah menggembirakan. Jadi itu kita selalu berkolaborasi dengan pengalaman belajar yang mereka dapatkan. Kemudian yang keempat, ya. Kemudian yang keempat adalah asesmen. Ya, asesmen di awal, di tengah, ya, for learning, dan di akhir of learning. Jadi asesmen yang mana, ya, asesmen apa yang kita mau gunakan, ya, ketika menyampaikan materi tersebut. Seperti apa di awal, kemudian teman-teman tadi sudah bilang, kadang memantik, kadang menanyakan materi, dihubungkan dengan materi sebelumnya. Kemudian ya, selama proses kita selalu melihat seperti menilai, ya, seperti apa kemudian hasil belajar dari para siswa semua, ya, bisa dengan observasi dan seterusnya. Kemudian ketika offline, ketika selesai bisa dengan kuis, bisa dengan tes, ya, tertulis atau tulisan, dan dia sesuai dengan waktu yang masih ada, itu kita bisa gunakan untuk offline. Mungkin seperti itu dari saya, dan refleksi, ya, yang lalu pasti refleksi, menanyakan bagaimana pembelajaran kita hari ini, apakah menyenangkan? Nah, setelah itu sudah refleksi, dan refleksi itu kepada siswa dan kepada kita, tentu saja kepada
guru itu sendiri. Seperti itu dari saya. Mungkin langkah-langkahnya seperti itu. Tapi di sini yang ingin kita gali adalah bagaimana menurut Ibu tentang RPP zaman dulu dengan RPP pembelajaran mendalam ini. Kita mau dengar supaya nanti ketika kita kembali ke sekolah kita sampaikan kepada teman-teman bahwa RPP pembelajaran mendalam itu jauh lebih seperti apa dibanding dengan RPP sebelumnya. Apakah mungkin pembelajaran mendalam ini lebih sulit? Iya. RPP pembelajaran mendalam sebetulnya enggak apa namanya, mudah saja. Intinya bagaimana kita membuat materi itu mudah dipahami oleh siswa kita. Maka di situlah kita berpikir, kita mau menggunakan media seperti apa, menggunakan metode seperti apa, ya, kita mau menggunakan strategi seperti apa. Maka di situlah kita memikirkan. Kadang di tengah-tengah kita sudah membuat suatu perencanaan, kadang ternyata anak-anak kita tidak senang, kadang mereka loyo. Maka di situ berpikir apa yang saya ubah, seperti apa metode mengajar saya ini supaya anak semangat lagi. Itu kadang kita di tengah-tengah itu merubah. Ya, dan kalau saya ini kadang berbagai kelas itu saya menggunakan metode berbeda-beda. Ya, jadi saya mencoba untuk mentes ya. Kira-kira saya pakai metode seperti ini senang tidak siswanya? Kalau saya pakai seperti ini senang tidak? Ya, itu saya coba-coba tes materi yang sama di kelas yang berbeda, saya pakai cara yang berbeda. Ya, seperti itu. Itu mengetes. Dan saya kira tidak susah karena sebagaimana disampaikan oleh para fasil kami bahwa kadang satu pertemuan mungkin hanya memahami saja, ya tidak harus selesai, ya. Kadang memahami saja, mungkin kayak seperti meninjau pasar, misalnya kalau kami ekonomi hanya meninjau pasar atau meninjau bank, itu tidak mungkin selesai, ya, untuk 2 kali 45 menit. Ya, itu tidak mungkin selesai. Mungkin pekan ini kita meninjau pasar, pekan berikutnya baru kita masuk mungkin di mengaplikasi dan refleksi, ya, dan ya, seperti itu. Jadi menurut saya kita betul-betul diminta untuk bagaimana berpikir kritis, berpikir kritis, dan proses memahami, mengaplikasi dan refleksi itu bukan untuk siswa saja. Kita terutama guru juga harus melakukan itu, ya, termasuk juga ini PM. Maka ketika kita tidak coba untuk memahami, maka kita akan bilang sama aja, ya, sama aja yang dulu-dulu, atau kita akan bilang ya, maksudnya atau sesuatu yang ya tidak saya sama, tidak ada bedanya. Jadi maka kita coba belajar PM, pelajari ini PM, kita pahami ini PM, ya, dan kemudian kita coba aplikasikan ini PM, kemudian kita coba refleksi ini PM. Karena tidak mungkin pemerintah merubah, mereka itu orang-orang pintar. Kita ini yang saya terutama di saya ini yang sangat banyak kurangnya, dan tidak mungkin orang-orang pintar kita di atas sana, ya, orang memikirkan pendidikan ini membuat ini sia-sia. Pasti ada sesuatu. Kalau bahasa Inggrisnya pasang this is something, ya, pasti ada sesuatu, dan sesuatu itu yang kita coba untuk belajar bersama. Ya. Terima kasih. Ya, selanjutnya Pak Sami. Berbicara tentang RPP dulu dengan RPP sekarang, ya. Bagaimana Ibu Eti? Menurut kita, tepuk tangan dulu untuk Eti. Iya, luar biasa. Jadi sebenarnya simpel saja, ya, bahwa RPP sebenarnya di kurikulum mendalam ini, pembelajaran mendalam ini itu jauh lebih sederhana, Artinya apa? Tapi sebenarnya apa sih yang paling inti sebenarnya ketika kita menyusun RPP? Pahami dulu apa yang ada di sekitar kita, karena ketika kita membuat RPP berdasarkan dengan kondisi pantai sementara kita tinggal di pegunungan, itu sangat tidak relevan sekali. Iya, tidak kontekstual. Jadi kalau kita mau membuat RPP,
kita harus dulu lihat situasi lingkungan sekitar kita, apa yang cocok untuk kita ajarkan kepada anak kita. Kemudian itu yang kita masukkan ke dalam langkah-langkah pembelajaran kita, baik itu di pengalaman belajar memahami, kemudian mengaplikasi dan merefleksi. Ya, artinya apa? Karena dengan kita betul-betul memahami, mengaplikasi dan merefleksi, berarti tiga itu betul-betul bisa membuat pembelajaran itu lebih simpel di dalam kelas, lebih membuat anak-anak semakin aktif di dalam kelas, lebih membuat anak-anak lebih memahami. Makanya sekarang kan CP itu kan semakin diperunci supaya apa? Supaya pembelajaran kita betul-betul bermakna dan mendalam untuk anak-anak kita. Itu. Jadi Bapak Ibu, kalau pertanyaan itu saya katakan bahwa RPP saat ini sungguh simpel. Tinggal kita bagaimana mengerapunya dengan bahasa sendiri. Makanya saya, Bapak Ibu semua yang hadir di sini, teman-teman PM, ayolah, jangan lagi kita sebagai alumni PM masih mengharapkan RPP-nya orang. Ya, ayolah kita sebagai alumni PM buatlah RPP sendiri, karena kita yang lebih tahu apa yang kita mau ajarkan karena didik kita di kelas. Jangan sampai kemudian kita mencontoh RPP-nya orang dari Jakarta tapi tidak relevan dengan apa yang kita mau laksanakan di dalam kelas kita. Jadi mari kita mulai sekarang munculkan lagi growth mindset kita bahwa ayo kita membuat RPP sendiri berdasarkan dengan lingkungan sekitar anak didik kita supaya kita bisa membelajarkan pembelajaran yang lebih bermakna berbasis pengalaman yang ada di sekitarnya. Itu. Siap? Teman-teman? Aman? Oke, thank you. Oke, Ibu Dewi, bagaimana Ibu Dewi? Iya, terkait RPP lama dengan RPP baru versi pembelajaran mendalam seperti yang Bapak Ibu tadi sampaikan bahwa RPP sekarang itu jauh lebih simpel dibandingkan RPP sebelumnya, dan bisa kita kembali lagi ke RPP 1 lembar sebenarnya, karena sisa beberapa item yang harus betul-betul harus dicantumkan di RPP itu. Nah, kalau Pak Salman tadi lebih kepada bagaimana pembelajaran itu menjadi lebih kontekstual, kalau saya mungkin mengawalinya dengan memahami karakteristik peserta didik dulu, karena seperti tadi yang dijelaskan sama Ibu, di antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya terkadang kita membutuhkan metode yang berbeda. Contohnya tadi seperti ini, ada mungkin kelas yang satu ketika diberi latihan soal rasanya pusing sekali, dan ternyata ada satu kelas yang ketika diberikan latihan soal pembelajarannya itu menjadi lebih aktif dibandingkan kelas sebelumnya. Ada yang menganggap itu sebagai beban, ada yang menganggap itu bahwa ini adalah sebuah tantangan yang harus saya selesaikan. Jadi yang pertama mungkin adalah kita memahami karakteristik peserta didik kita, kebutuhan belajarnya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, kemudian baru masuk di bagian perencanaannya nanti. Dan tentunya seperti yang dijelaskan sama Pak Salman, pembelajaran kita itu harus kontekstual, jangan sampai kayak pembelajarannya kita ambil contoh kereta api sedangkan gurunya sendiri belum pernah lihat kereta api, apalagi siswanya. Jadi angkat contoh-contoh yang mungkin mudah ditemui oleh murid-murid kita, seperti itu mungkin. Oke, luar biasa Bapak Ibu narasumber. Jadi ini bekal buat Bapak pengawas dan Bapak kepala sekolah bahwa ternyata RPP pembelajaran mendalam adalah RPP yang lebih sederhana dan lebih simpel dibandingkan dengan RPP yang dulu-dulu. Jadi Bapak mungkin bisa menyampaikan ini kepada guru-gurunya di sekolah, jangan mau ditipu kalau misalnya belum jadi Pak, susah, tidak ditahu modelnya seperti apa, karena memang jauh lebih simpel RPP pembelajaran mendalam ini dibanding dengan RPP sebelumnya. Yang mungkin lebih dikuatkan di RPP pembelajaran mendalam seperti yang disampaikan oleh para narasumber ini adalah memahami dulu kondisi murid. Iya, itu yang utama. Kita pahami dulu kondisi murid tak seperti apa. Jangan sampai kondisi murid di SMA 2 tidak sama dengan SMA 4, SMA 5, SMA 1. Jadi dipahami dulu kondisi murid. Itu dulu yang utama. Tapi menyusun RPP-nya memang sederhana ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bekal untuk Bapak kepala sekolah maupun Bapak pengawas untuk senantiasa memotivasi teman-teman di sekolah bahwa buat RPP pembelajaran mendalam. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ya, ini pertanyaan
pertanyaan terakhir berkaitan dengan salah satu di dalam pembelajaran mendalam yang menurut saya perlu kita gali lebih lanjut, yaitu tentang mitra pembelajaran. Iya, mitra pembelajaran. Mitra pembelajaran kita ketahui bahwa semua sistem kita ini berada dalam sebuah sistem. Orang tua murid, kemudian ada kepala sekolah, rekan-rekan guru, masyarakat di sekitar, komunitas-komunitas, bahkan mungkin pemerintah merupakan satu sistem. Dan itu merupakan mitra pembelajaran dalam pembelajaran mendalam ya. Nah, kami ingin mendengar Bapak Ibu, bagaimana sih pengalaman Bapak Ibu dalam menjalin kerjasama dengan mitra pembelajaran? Bagaimana Bapak Ibu kemudian berkolaborasi dengan mitra pembelajaran supaya pembelajaran murid itu di dalam kelas maupun di luar kelas itu lebih bermakna. Jadi saya ulangi, bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam hal menerapkan mitra atau berbagi pengalaman membangun kerjasama bersama dengan mitra pembelajaran ini. Yes, mungkin dimulai dengan Ibu D. Baik, terima kasih terkait dengan mitra pembelajaran. Kami selaku guru kimia mungkin yang paling sering kami ajak bermitra adalah guru matematika. Iya. Jadi ada beberapa pokok bahasan yang matematikanya di situ kencang sekali. Jadi kami harus bermitra dengan guru mata pelajaran matematika, dan dengan adanya kemitraan yang dibangun dengan baik antara sesama guru, pembelajaran di kelas itu menjadi lebih hidup, menjadi lebih mudah dijalani. Kemudian terkadang juga kita bermitra dengan orang tua murid tentang kondisi-kondisi murid kita di sekolah, dan bermitra dengan orang tua murid itu saya rasa penting sekali. Dengan adanya kemitraan yang baik antara guru dengan orang tua murid itu akan lebih mengurangi seperti yang sekarang banyak yang viral-viral, yang dimana orang tua dan guru berselisih paham. Dengan adanya kemitraan yang lebih baik antara guru dengan orang tua murid itu kan bisa diminimalisir, dan kita bisa berkolaborasi dengan baik. Bagaimana kita mendidik anak di sekolah dan orang tua mendidik anak di rumah, sehingga melahirkan generasi yang mantap luar biasa seperti itu. Oke, luar biasa. Selanjutnya mungkin Ibu Sriani. Iya. Salah satu dari mitra belajar ya. Salah satu dari PM ini adalah mitra. Kita diajarkan untuk bermitra ya, mitra belajar. Dan mitra belajar ini tentu saja adalah sesuatu yang sangat positif, dan kita harus mungkin selama ini ya, pada kurikulum pada pendekatan sebelumnya itu kita mengabaikan ini mitra belajar. Dan untuk PM ini kita diajar untuk ayolah cari mitramu ya, cari mitra belajarmu yang memang ya, dan saya rasa ini sesuatu yang positif ya. Kita bermitra dengan orang tua, bermitra dengan, kalau kami di ekonomi, saya biasanya anak-anak kami suruh bermitra dengan home industry. Ya, mereka meninjau pabrik tahu, pabrik bakso, ya, warung bakso, ya itu sudah kami lakukan. Dan bermitra dengan kepala sekolah juga ini sangat penting, karena kami tidak butuh uang. Kami hanya butuh disupport, dikasih semangat, itu saja. Ya, jangan yang lain-lain. Ya, sangat penting ini. Top leader yang ada di sekolah. Dan tentu saja bermitra dengan teman-teman mengajar. Ya, dan ini yang masih kurang sebelumnya. Dan ini harus kita usahakan bermitra. Kayak kasusnya itu, kadang kami juga di ekonomi butuh guru matematika untuk pelajaran matematika ekonomi. Ya, karena kalau kami sendiri kadang kewalahan, nggak tahu minus ketemu plus gitu ya. Ya itu biasanya bingung. Kami kadang samakan saja, padahal ternyata beda ya. Positif negatif jadinya apa itu ya. Itu ada di hafalannya anak-anak ketika mereka
itu kami otomatis di ekonomi itu masih sangat kurang itu. Kalau negatif itu menjadi apa itu ya masih kurang, itu kami sangat butuh guru matematika. Kemudian kalau di ekonomi biasa kan dia berkolaborasi dengan prakarya ya, jadi prakarya tentang produksi yaitu kami dengan guru prakarya. Kemudian di home industry sudah pasti karena anak-anak ketika melihat realita di masyarakatnya kami suruh meninjau itu pasti home industry yang ada di masyarakat. Bank kami juga harus membangun itu karena materi kami ada juga tentang bank, bahkan ada kadang OJK ya, tapi kurikulum sebelumnya ya sekarang sudah ada sudah ada untuk sekarang di ekonomi sudah ada OJK, bahkan kadang sebelumnya ada pasar modal kadang kami keluar itu untuk meninjau pasar modal yang ada di Makassar ya itu, tapi itu sudah ada lagi materinya sekarang. Jadi saya melihat dengan mitra belajar ini, saya melihat pemerintah itu berusaha bahwa galilah mitramu tanpa harus keluarkan biaya banyak-banyak. Cari mitramu. Maksudnya kan kadang kita penelitian, misalnya kayak sejarah, mereka pergi meninjau, itu kan sekarang nggak boleh ada pendanaan untuk keluar. Maka memang kita dan saya melihatnya di situ bahwa memang pemerintah hari ini itu kita diminta untuk berkreasi, berinovasi dan irit ekonomis kalau kan ekonomi sama ekonomis ya. Jadi irit dan tapi kemudian tetap bermakna dan menyenangkan bagi siswa kita ketika kita menggunakan hal-hal yang tidak butuh biaya yaitu. Jadi ini mungkin bisa kita termasuk kemarin waktu kami in 1 di Baraka itu bisa dengan kedokteran itu sampai kami di fase bahwa ketika kita menjelaskan tentang struktur tubuh bisa dengan dokter ya, bisa minta dokter kalau ada keluarga tak dokter tak perlu dibayar itu seperti itu atau tentang penyakit ya bisa dengan dokter kalau keluarga kita atau anak kita keponakan kita dan tidak harus dibayar itu bisa dimunculkan ya. Jadi memang kita diminta untuk ekonomis dalam pembelajaran tapi tetap bermakna dan menyenangkan ya, itu mungkin dari saya. Langsung Pak Salman lanjutkan ya dengan mitra ya. Kalau Bu Sriani itu mitra itu mendalam sekali. Iya, betul. Sangat mendalam bermitra. Sangat mendalam karena dia selalu berkolaborasi dengan kepala sekolah. Betul sekali. Siang malam ya. Oke. Terima kasih teman-teman 2 orang luar biasa. Berbicara tentang mitra sebenarnya semua harus dijadikan mitra. Bukan cuma siswa dengan guru, bukan cuma guru dengan guru, bukan cuma guru dengan kepala sekolah, tetapi lebih penting juga di luar daripada sekolah. Ya, kenapa sih sering terjadi guru orang tua melapor siswa? Kenapa? Karena tidak ada kurang komunikasi positif antara orang tua dengan siswa. Makanya itu pentingnya kita selalu menyampaikan kepada orang tua, Bapak Ibu pada pangan nak ada satu saat nanti mungkin masakan nak laku anak ta. Itu sehingga apa? Sehingga orang tua paham. Ia nak tubekan tanggung jawab andi di anak tajo sekolah berarti berikan sepenuhnya itu ketika dia berada di sekolah kepada kami. Tapi saya minta tolong Bapak Ibu orang tua supaya memahami pola didik kami juga di sekolah. Seperti Bapak Ibu juga punya pola didik sendiri di rumah. Itu. Jadi mitra itu penting Bu, supaya komunikasi bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, kalau kita sesama rekan guru dengan kepala sekolah di sekolah itu sudah pasti akan dilakukan itu yang namanya kemitraan. Tetapi yang paling penting juga kita bahas di sini adalah kemitraan di luar sekolah. Termasuk orang tua tadi yang sudah bahas bahwa komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah itu, terutama kita sebagai guru mata pelajaran itu sangat penting. Ya, yang kedua, kemitraan dengan pemerintah. Jujur, saya bisa membawa anak-anakku kemarin ke Malaysia untuk lomba dan alhamdulillah mereka bisa dapat medali emas di sana karena kita ada kemitraan dengan pemerintah. Artinya apa? Kita juga bisa meminta misalnya bantuan anggaran. Kami melobi dengan Bapak Bupati berikan kami izin untuk mencari dana di beberapa perusahaan.
melalui disposisi beliau, alhamdulillah ada yang membantu kami. Jadi itu juga kemitraan. Kemudian kemitraan dengan dunia usaha. Saya kadang-kadang suruh anak-anak pergi jalan-jalan dulu ke Indomaret. Kalau kita bicara masalah pasar. Nah, nanti setelah mereka datang di sana, kita sambil mempelajari ciri-cirinya, maka mereka secara tidak langsung mengetahui, oh ini yang dimaksud dengan pasar, misalnya monopolistik, oligopoli, monopoli dan lain-lain sebagainya. Nah, itu penting. Kemudian kita juga bekerja sama tadi, bahwa kami bekerja sama dengan Bank Indonesia, kami bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan, kemudian lembaga keuangan bukan bank seperti Pegadaian untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Itu apakah kita suruh anak-anak untuk datang di lapangan langsung atau kita menghadirkan mereka di sekolah. Jadi itu adalah bagian daripada kemitraan yang mesti kita bangun supaya anak-anak bisa lebih memahami dan lebih mendalam pembelajaran bagi mereka. Jadi Bapak Ibu, teman-teman pelatihan, jangan kita takut bermitra. Iya, jangan kita takut pergi bersurat kepada, misalnya kalau kita ekonomi bersurat kepada Bank BRI, bersurat kepada Pegadaian, atau bersurat kepada OJK langsung, atau karena sekarang susah makin bawa anak-anak pergi ke kantor, misalnya kalau kami di ekonomi itu biasa bawa anak-anak sebenarnya ke kantor OJK, tapi karena sekarang tidak, jadi kita berusaha melobi ke OJK bagaimana supaya mereka bisa hadir. Dan sebenarnya saya sudah bicara salah satu dengan teman OJK dan Bank Indonesia, dan mereka sebenarnya siap untuk hadir. Tinggal kita bagaimana mempunyai waktu saja untuk menghadirkan Bank Indonesia misalnya ke sekolah masing-masing. Jadi itu tergantung sebenarnya bagaimana kita melobi. Makanya salah satu kompetensi juga yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kemampuan melobi. Kenapa? Karena ini juga kita ajarkan ke anak-anak. Saya selalu sampaikan ke anak-anak, kamu tidak akan bisa sukses kalau kamu tidak bisa melobi. Atau kau akan lebih mudah sukses kalau kau bisa melobi. Alhamdulillah di setiap kegiatan yang kami lakukan, bekerja sama dengan Bapak Kepala Sekolah, kami menyuruh anak-anak bagaimana supaya bisa menghasilkan dana dalam melaksanakan setiap kegiatannya. Walaupun juga walau kita misalnya dapat bantuan suntikan dana juga dari dana bos, tapi kan tidak bisa kita berharap 100% kepada dana bos karena mereka sudah punya pos masing-masing. Jadi kita berusaha bagaimana anak-anak melaksanakan kegiatannya. Bahkan ini kami berangkat misalnya ke Malaysia bawa anak-anak kemarin itu, dan Thailand kemarin 2 tahun yang lalu kami bawa ke Thailand itu. Tidak mungkin ada dana bos biaya kita ya, karena secara pos tidak ada di situ. Tetapi bagaimana kita berusaha mencari dana, dan alhamdulillah waktu kami pergi di Thailand kami bisa menghasilkan anggaran kurang lebih 30 juta Bapak Ibu. Itu yang kami bawa untuk ke sana, dan anak-anak bisa pulang balik dari Thailand ke Indonesia, dan alhamdulillah juga bawa juara di sana. Begitupun kemarin di Malaysia kami 5 orang kami bisa mengumpulkan dana kurang lebih 20 jutaan untuk kegiatan kita ke sana. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat itu dan perusahaan itu sebenarnya mau membantu, tinggal bagaimana mengajari anak-anak untuk berani melobi dengan pihak-pihak yang bisa diajak untuk bermitra seperti itu, Bu. Oke, iya jadi. Oke, baik, terima kasih Pak Salman atas penguatannya tentang mitra pembelajaran. Betul sekali Bapak Ibu bahwa dalam PM itu memang kita kenal dengan istilah baru, walaupun sebenarnya sudah kita terapkan sebelumnya, tapi mungkin ingin diperkuat lagi dalam pembelajaran mendalam ini bagaimana kita bisa bermitra dengan seluruh sistem yang ada agar supaya proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas bisa terlaksana dengan baik. Yang saya tangkap tadi bahwa semua yang ada di sekitar kita adalah mitra kita, baik itu guru, kepala sekolah, pengawas, kemudian masyarakat setempat, pemerintah, toko yang ada di masyarakat merupakan mitra. Namun intinya adalah bagaimana kita menjalin komunikasi. Ya, komunikasi dengan mitra-mitra yang ada di sekitar kita agar supaya kasus-kasus viral, kemudian kesulitan, tantangan yang bisa kita hadapi itu bisa kita temukan solusi. Iya, luar biasa. Berikan mungkin aplaus yang meriah kepada ketiga para narasumber hebat kita yang sudah berbagi pengalaman dan pemahamannya terkait mengenai pembelajaran mendalam. Ya, dengan informasi yang sudah kita dapatkan dari ketiga narasumber, mungkin di sini kita ingin mencoba berani untuk senantiasa mencoba
melakukan refleksi terhadap apa yang kemudian senantiasa kita terapkan dalam proses pembelajaran. Dan yang utama adalah bagaimana kita bisa membuka wawasan kita bahwa kita harus senantiasa bekerja sama, karena sekali lagi manusia itu, kita ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Iya. Oke, baik hadirin, mungkin sesi praktik baik kita sampai di sini. Namun masih ada sesi kedua. Sesi kedua adalah sesi tanya jawab dari para tamu undangan. Silahkan jika ada yang ingin disampaikan, tanggapan mungkin atau penguatan dari Bapak para tamu undangan, dipersilahkan untuk mengefisienkan waktu. Mungkin kita cukupkan saja 2-3 pertanyaan saja ya Bapak Ibu, karena menunjukkan waktu juga ya. Jadi silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya atau memberikan penguatan terkait pemahaman yang sudah disampaikan tadi oleh rekan-rekan narasumber kita pada hari ini. Terima kasih. Ada yang ingin? Oh iya, silakan Bang. Cek. Oh iya. Makasih. Sebenarnya tadi saya tidak mau bertanya, tapi kayaknya selalu dipelototi untuk bertanya. Iya. Terima kasih. Tadi kita luar biasa kita ikuti tekso ini. Mungkin sedikit masukan seperti tadi bahwa mari kita mempraktikkan deep learning di dalam pembelajaran, dalam mengikuti kegiatan deep learning seperti hari ini. Artinya mungkin masih perlu sedikit ditambah sedikit lah, supaya masih kita mengaplikasikan secara langsung. Tapi yang lain saya kira sudah bagus. Kepala MC-nya juga mengantarkan luar biasa dan narasumber. Kemudian kan kita cuma mengkonfirmasi sebenarnya, iya, konfirmasi seperti tadi terkontrol dan black box identitas ya, mungkin hubungannya dengan tadi growth mindset ini. Kita tahu bahwa black box identitas itu bahwa betapa susahnya merubah, karena seseorang itu sudah memiliki prinsip, memiliki keyakinan, dan memiliki bahkan keimanan yang sudah terekam dalam dirinya ya. Sehingga keyakinan yang ada di dirinya itu sangat susah untuk dipengaruhi. Mungkin perlu bagaimana, walaupun mungkin tadi sebagian mungkin sudah ya, bagaimana membuat mereka itu dengan cara apa sebenarnya ya, supaya tadi orang memiliki yang sudah kuat black box identitasnya itu sudah baru bisa berubah. Oke, yang pertama. Kemudian ini saya langsung saja ke kontekstual ya. Memang sangat penting ini Pak, kontekstual ini. Ibaratnya seperti ini. Tadi kan sudah ada juga keteladanan ya. Memang sangat penting bagaimana supaya bermakna. Contohnya anak-anak kita misalnya, mungkin kalau belajar speedometer fisika ya, belajar speedometer mungkin dapat 10 ya, dapat 10. Tetapi anak-anak kita yang naik motor misalnya, dia tidak memaknai speedometer itu. Buktinya hari ini terlambat, besok terlambat lagi. Kan seharusnya dia sudah tahu bahwa perjalanannya jaraknya sekian, larinya sekian, maka saya harus start jam sekian. Atau sebaliknya, kalau startnya jam sekian berarti kecepatan motor saya harus sekian. Berarti pembelajarannya itu tadi yang di fisika itu luar biasa, sudah dapat 10 semua, tapi tidak dimaknai atau bahkan outcome-nya. Mungkin itu yang perlu kita lakukan supaya bagaimana pembelajaran kita bisa memaknai. Dua saja Pak ya. Makasih. Mungkin bisa jadi saran atau bagaimana tadi untuk kita berbagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Oke, terima kasih banyak. Saya juga selaku pengawas pendamping di NTK ini sangat mengapresiasi apa yang Bapak lakukan hari ini, yaitu semata merupakan penutupan daripada segala kegiatan kita di dalam batch 1 pembelajaran mendalam. Kebetulan saya juga sebagai fasilitator juga Pak ya, dari untuk guru SMA di Sidrap, dan kami sudah laksanakan juga
kalau nggak salah 2 minggu yang lalu. Tapi walaupun acaranya sama, tapi kami di Sidrap itu kita gabung, mulai SD, SMP, SMA satu tempat, kami carikan satu tempat sehingga akan juga dia lebih ramai kelihatannya. Namun di sini tidak mengurangi makna apa yang kita lakukan pada hari ini juga sangat luar biasa. Terima kasih kepada panitia-panitia, terutama Fasil, sekolah-sekolah menjadi tuan rumah. Namun perlu saya berikan masukan saya di sini bahwa Bapak Ibu ini sudah dilatih, katakanlah dibimbing kurang lebih 3 bulan. Kita mulai dari OJ 1, 2, dan 3. Walaupun mungkin OJ 3 belum terlaksana sebagai refleksi kita di sini, tapi sangat saya apresiasi. Namun perlu kita berikan masukan di sini bahwa yang menjadi tolak ukur keberhasilan kita di dalam pembelajaran mendalam tentu dilihat dari output hasil belajar pada anak kita. Sehebat-hebatnya pun kita berbicara melakukan tanpa ada hasil yang nampak pada anak-anak kita, tentu juga masih dianggap kita belum berhasil. Kalau kita lihat dari narasumber saya jempol Pak, luar biasa semua, semangatnya, pengalamannya Pak Salman mengantar anak-anak kita ke Singapura dan lain-lain. Malaysia ini sangat luar biasa Pak, jempol untuk Bapak semua. Tentu kita berharap bahwa apa yang kita pelajari mulai dari prinsip pembelajarannya, pengalaman belajarnya dan lain-lain, tentu kita mau lihat outputnya yang penting pada anak kita. Sehebat-hebat apapun kita di sini, tanpa memperlihatkan output hasil pada anak, terutama hasil belajar, itu dianggap kita masih belum berhasil Pak. Itu yang menjadi tolak ukur kita di dalam pembelajaran mendalam. Karena di dalam pembelajaran mendalam itu Pak, perlu kita pahami bahwa pembelajaran mendalam ini bukan sebenarnya kurikulum. Namanya pendekatan. Jadi berikanlah pemahaman kepada teman-teman kita bahwa bukan kurikulum berubah, tetap kurikulum nasional atau kurikulum berbeda, tapi hanya kita mengajarkan bagaimana ada pendekatan yang dilakukan mengajarkan kurikulum nasional. Karena selalu kita bicara masalah perubahan tuntutan, lain berubah lain, sehingga ada pendekatan. Sebenarnya kalau kita lihat pembelajaran mendalam ini, kita berkiprah pada Australia. Kalau kemarin kurikulum nasional itu kita berkiprah pada Singapura dan Pak Nadiem, ya kan kita ini pencetusnya pembelajaran mendalam dari Profesor Yudi Raswati kalau tidak salah dari Australia. Betulan orang dekatnya juga Pak Menteri, sehingga dia belajar di sana bagaimana pembelajaran mendalam kita di sini. Saya rasa ini sudah luar bagus seperti apa yang dikatakan kepada bapak-bapak, ini sangat luar biasa. Tinggal bagaimana dampak yang kita mau lihat. Tentu kami mengharap kepada bapak kepala sekolah betul-betul jadikanlah satu ajang kolaborasi Pak. Jangan hanya kita sekedar menghabiskan uang 13 jutaan tanpa melihat hasilnya. Kan kita ini rata-rata sekolah Pak 13 jutaan ke atas untuk mengeluarkan. Tentu kalau kita lihat puluhan juta ini, tentu kita juga melihat dampaknya juga lebih besar yang kita harapkan. Nah tentu bapak-bapak ibu ini yang diharapkan bagaimana menularkan kepada teman-teman dulu. Jangan hanya untuk diri sendiri. Bayangkan ya kalau 3 guru yang diutus, sementara dalam sekolah itu ada 60 guru. Kalau hanya ibu mampu, tentu tidak bisa mewakili. Artinya kalau sudah, jadi kami berharap kepada ibu sekalian betul-betul juga mampu menularkan kepada teman-teman. Selalu berbagi pengalaman lewat kompelnya apa semua, itu yang kita harapkan. Jadi tetap semangat ya. Kalau mungkin bahasa entrekannya itu tabela tagaregare tatapa masesia. Apa itu kalau apa itu kan? Bagaimana bisa? Betul itu? Begini, talemba tagaregare tatapa masesia. Apa itu artinya kalau bahasa Indonesia? Coba, masa tidak tahu orang mereka? Ya, bahasa Indonesia. Talemba magare-gare tak tepat masesea. Mari kita semangat, mungkin begitu artinya. Mari kita semangat, mari kita melaksanakan dengan tugas baik dengan kita. Saya kira begitu ya. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Bapak Pengawas atas masukan yang sangat luar biasa. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Syarfuddin, ya, bahwa memang kontekstual ya Bapak. Iya, kita harus melihat, jangankan speedometer, mungkin lampu jalan saja dulu Pak. Iya, lampu jalan itu dari anak TK itu sudah tahu ya, ini lampu merah berhenti. Tapi ternyata masih banyak orang yang kemudian tidak memaknai lampu merah itu. Ya, kemudian dari Bapak Gunawan, betul sekali Pak, tentu saja Bapak pasti menunggu hasil output dari apa yang sudah kami lakukan,
dan mungkin mewakili rekan-rekan bahwa kami 3 bulan ini sedang melalui proses belajar. Insya Allah Pak, insya Allah akan kami usahakan ke depannya, semester depan kami akan memberikan output hasil dari apa yang sudah kami pelajari hari ini. Kalau dari Bapak Kepala Sekolah, Sabtu ada yang ingin ditanyakan? Kita berikan satu kesempatan. Oh iya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, kami juga kepala sekolah, beberapa kepala sekolah juga mengikuti kegiatan yang sama dengan sama-sama menggunakan anggaran negara dengan tujuan bahwa bagaimana kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, bagaimana menyiapkan generasi di masa yang akan datang yang betul-betul menjadi generasi yang diandalkan untuk mengisi pembangunan di negeri yang kita cintai. Sekali lagi bahwa ini pengalaman. Dulu waktu kami SMA ada salah satu guru kami yang juga diajar oleh tempat gurunya juga Pak Matius. Beliau waktu kami diajar, beliau adalah guru matematika. Sekedar berbagi pengalaman bahwa terkadang bidang studi matematika itu adalah salah satu bidang studi yang terkadang dihindari oleh siswa. Namun dengan kemampuan beliau, bagaimana betul-betul dia menghadirkan dan memberikan kesempatan dan mengajak siswa-siswa untuk bagaimana caranya untuk memahami materi itu, sehingga kami berpendapat bahwa beliau betul-betul bisa menempatkan dirinya bahwa tujuan saya mengajar seperti ini, sehingga tujuannya itu bisa tercapai dan bisa diberikan kepada anak-anak imbasnya. Sehingga pengalaman kami pada saat itu ketika beliau yang mengajar, kalau ada teman-teman yang barangkali tidak terlalu sakit tapi masih bisa jalan, dia pergi ke sekolah dengan harapan kalau saya tidak pergi hari ini ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang mungkin saya tidak saya ketinggalan dari teman-teman. Ternyata itu guru yang dirindukan oleh siswa. Kembali kepada kami sebagai kepala sekolah, terkadang ketika kita tinggalkan sekolah, masih ada beberapa teman yang terkadang tidak ada di kepala sekolah, biar kita lambat-lambat masuk. Sehingga kami mengatakan bahwa itulah salah satu tugas dan tanggung jawab kami ke depan, bagaimana betul-betul mengajak rekan-rekan kami sebagai sesama pendidik bahwa mari kita betul-betul niatkan diri kita untuk kita berikan, dedikasikan untuk menjadi seorang pendidik dimanapun kita berada. Mudah-mudahan rekan-rekan saya dari SMA 5 yang hadir di tempat ini nanti menjadi betul-betul model di sekolah kami untuk menghadirkan bahwa kami ini adalah seorang pendidik dimanapun kami berada, dan mudah-mudahan nantinya juga bisa dirindukan oleh anak-anak kita. Mungkin itu harapan kami sebagai seorang yang diberikan amanah sebagai kepala sekolah untuk mengajak kita berkolaborasi bagaimana kita membuat suasana sekolah kita menjadi sekolah yang dirindukan, dan siapapun yang masuk di lingkungan sekolah kita merasa nyaman, tenang di dalam melaksanakan tugas kita masing-masing. Mungkin seperti itu harapan kami. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas harapannya. Mungkin teman-teman peserta pelatihan pembelajaran mendalam ini betul-betul bisa nanti mengaplikasikan
apa yang sudah kita pahami di pembelajaran mendalam ini di sekolah kita masing-masing. Bukan hanya untuk SMA 5, SMA 4, SMA 2, terutama saya sendiri SMA 2, SMA 1, kita semua harus berkomitmen supaya anggaran yang telah digelontorkan ini betul-betul bermakna ya dalam proses pelatihan kita kali ini. Saya kira Bapak baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini penghujung talkshow kita hari ini. Tapi sebelumnya mungkin kami ingin mendengar dari para narasumber. Berikan kami satu kata yang menggambarkan, boleh satu kata, boleh satu kalimat yang menggambarkan proses pembelajaran mendalam yang kita telah laksanakan. Kepada Pak Salman dulu deh. Pak Salman, karena Pak Salman punya banyak kata-kata. Silakan. Dari Ibu O, dari sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan, hanya saja satu kata atau satu kalimat. Iya, satu kalimatnya bahwa PM tidak akan cukup untuk kita pelajari selama 3 bulan. Mari kita belajar terus, belajar terus, dan tentu saja butuh dukungan dari semua, dari pemerintah dan seterusnya, dari pendidikan, dunia pendidikan, bahwa saya ambil contoh saja, kenapa kemudian kita harus terus, ya. Misalnya satu materi saja itu kita butuh masukan dari teman-teman. Kira-kira untuk materi ini metode apa yang kita bagus untuk kita gunakan supaya kita saling berbagi di antara kita, ya, dan kita saling menerapkan di sekolah masing-masing. Dan itu mudah-mudahan bisa ke Kombel, ya, kelompok belajar, mudah-mudahan didukung Kombel yang ada sehingga kami juga bisa senantiasa saling berbagi di antara teman-teman, terutama yang serumpun. Terima kasih. Banyak kata. Selanjutnya Ibu Dewi. Baik, terima kasih. Mungkin satu kata saja. Jadi pembelajaran mendalam adalah pembelajaran yang bermakna dan sangat menyenangkan. Marilah kita sama-sama terus belajar sebagai insannya pembelajar. Sebagai baik. Pak Salman. Oke, sebelum saya tutup, saya tutup dengan 2 kalimat nanti. Yeah, I would like to say thanks for my principal, Mr. Mahmud, who has given me a chance to stay here, to study here. I'm really happy because my principal always support me to do my program in the school, so we can improve, we can develop our students in the school, and they can have self-confidence to be better in the next. Iya, intinya terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Sengaja pakai bahasa Inggris supaya lain tidak paham. Apa bilang, jadi terima kasih Bapak Kepsek yang sebenarnya awalnya saya menolak untuk ikut kegiatan ini. Jujur, kalau saya bilang kenapa mesti saya Pak, tapi dia selalu bilang pergi pakai karena kita diharapkan dari sekolah untuk kesana. Ya, itu jadi karena pada saat itu saya ada kesibukan lain, tapi kembali lagi bahwa manusia yang hebat adalah manusia yang mampu mengatur waktunya dengan baik di dalam kondisi apapun. Jadi kan saya bilang tadi belum ditutup, nanti tutup dengan 2 kalimat. Iya. Jadi kalimat pertama saya selalu sampaikan kepada anak siswaku, nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. Kalau anak-anakku mau mencari, mengembangkan diri terus, insya Allah kalian akan menjadi orang yang hebat. Yang kedua saya selalu sampaikan kepada anak-anakku, don't put up until tomorrow what you can do today. Jangan sekali-kali suka menunda waktu, karena kalau kau menunda waktu maka kau akan menambah beban kalian.
Maka silakan ketika kau diberikan tugas oleh gurumu, kalau bisa selesaikan saat ini selesaikan supaya tidak menumpuk lagi tugas-tugasmu di kemudian hari. Sehingga kau bisa membagi antara waktu, organisasi, tugas sekolah, dan bantu orang tua di rumah. Jadi mari kita kembali lagi, terapkanlah trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan itu apa? Satu, apa? Ingarso. Yang kedua, yang ketiga. Nah, seperti yang disampaikan tadi Pak Pengawas, jangan cuma dihafal, tetapi bagaimana ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagai penutup, salam perubahan. Salam. Semangat Ki. Salam perubahan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas antusiasme dari para tamu undangan, para narasumber. Terima kasih sudah berbagi praktik baiknya, dan semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini menjadi bekal buat kita semua untuk menguatkan pembelajaran yang lebih bermakna di sekolah masing-masing. Saya juga mau punya bukan pantun, satu kalimat. Perubahan memang tidak selalu mudah, namun perubahan itu menawarkan solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, jadi jangan takut dengan perubahan Bapak Ibu. Mari kita tetap berpikir, bertumbuh agar supaya perubahan-perubahan itu menjadi sesuatu yang bukan masalah bagi kita semua. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya selaku moderator pasti punya banyak kekurangan. Mohon dimaafkan dalam waktu kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, atas perhatiannya. Pantun. Ya, mohon Pak jangan dikoreksi. Saya bukan guru bahasa Indonesia, saya guru sosiologi. Jalan-jalan ke Gunung Monas. Angin sepoi terasa lembutnya. Ilmu dibagi, tumbuhkan makna. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri talkshow kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.